Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Karena Anda mencuri, berbohong, merokok, minum minuman keras, berzina, itu bukanlah dosa. Itu adalah atribut-atribut dosa. Anda melakukan itu karena Anda tidak percaya. Dan Anda benar dan jujur dan adil dan tulus dan suci dan terhormat. Bukan karena itu bukan kekristenan. Anda melakukan itu adalah buah-buah kekristenan karena Anda percaya. Itu adalah atribut-atribut dari iman Anda kepada Yesus Kristus dan kelahiran Anda sebagai anaknya. Amin. Paham? Selamat pagi. Sekarang tanggal 21 September 2024. Sekarang di sini ada saudara Joseph Branham dengan buah-buah kekristenan karena dia adalah seorang yang percaya dan atribut-atributnya menunjukkan imannya kepada Yesus Kristus yang dimanifestasikan melalui utusan malaikat ketujuh, firman yang hidup untuk zaman kita, saudara William Branham. Bacaan sekarang, para Raja Wali berkumpul bersama, surat dari Tabernakel Branham. Atribut Allah yang terkasih. Kita adalah atribut dari Bapa surgawi kita, karena kita ada di dalam Dia pada mulanya. Kita tidak mengingatnya sekarang, tetapi kita ada di sana bersamanya, dan Dia mengenal kita. Dia begitu mengasihi kita sehingga Dia menjadikan kita manusia, sehingga Dia dapat menghubungi kita, berbicara dengan kita, mengasihi kita, bahkan berjabat tangan dengan kita. Tapi iblis datang dan memutarbalikkan firman Allah yang asli, kerajaannya dan rencananya bagi kita. Dia menyesatkan pria dan wanita dan berhasil menyelewengkan dan mengambil alih dunia yang kita tinggali ini. Dia telah menjadikan bumi sebagai kerajaannya, Taman Edennya. Ini adalah saat yang paling penuh tipu daya dan berbahaya yang pernah ada. Iblis telah memasang setiap jebakan licik yang dia bisa. Karena dia adalah penipu besar, orang Kristen harus lebih waspada saat ini daripada sebelumnya di zaman manapun. Tetapi pada saat yang sama, zaman ini adalah zaman yang paling mulia dari segala zaman, karena kita sedang menghadapi milenium yang agung. Taman Eden kita akan segera tiba, di mana kita akan memiliki kasih yang sempurna dan pemahaman yang sempurna tentang kasih Allah. Kita akan hidup dan aman bersamanya di Taman Eden kita selama-lamanya. Yesus memberitahu kita dalam Matius 24, betapa kita harus berhati-hati pada hari ini. Dia memperingatkan kita bahwa hari itu akan menjadi hari yang paling penuh tipu daya yang pernah ada. Begitu dekat sehingga dapat menipu orang-orang yang terpilih dari Allah, seandainya hal itu mungkin terjadi. Karena kelicikan iblis akan membuat orang-orang percaya bahwa mereka adalah orang Kristen, padahal mereka bukanlah orang Kristen. Tetapi zaman ini juga akan menghasilkan mempelai firman-Nya yang murni, yang tidak akan dan tidak akan dapat ditipu, karena mereka akan tetap berpegang teguh pada firman-Nya yang asli. Seperti Joshua dan Caleb, tanah perjanjian kita akan segera tiba, sama seperti tanah perjanjian mereka. Nabi kita mengatakan bahwa Joshua berarti Yehova penyelamat. Dia mewakili pemimpin akhir zaman yang akan datang kepada gereja, sama seperti Paulus yang datang sebagai pemimpin yang pertama. Caleb mewakili mereka yang tetap setia kepada bersama Joshua. Seperti Bani Israel, Allah memulai mereka sebagai anak darah dengan firman-Nya. Tetapi mereka menginginkan sesuatu yang berbeda. Nabi kita berkata, demikian juga dengan gereja akhir zaman ini. Jadi Allah tidak mengizinkan bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian sampai pada waktu yang telah ditentukannya. Orang-orang menekan Joshua, pemimpin mereka yang diberikan Allah, dan berkata, tanah ini milik kita, ayo kita pergi dan merebutnya. Joshua, kamu sudah selesai, kamu pasti sudah kehilangan tugasmu, kamu tidak memiliki kekuatan seperti dulu. Dulu kamu mendengar dari Allah dan mengetahui kehendak Allah,
dan bertindak dengan cepat, ada sesuatu yang salah denganmu. Joshua adalah nabi yang diutus Allah, dan dia tahu janji-janji Allah. Nabi kita mengatakan kepada kita, Allah meletakkan kepemimpinan penuh di tangan Joshua karena ia tetap berpegang teguh pada firman. Allah dapat mempercayai Joshua tetapi tidak kepada yang lain. Jadi hal ini akan terulang kembali di akhir zaman. Masalah yang sama, tekanan yang sama. Sama seperti yang Allah lakukan dengan Joshua. Dia menempatkan kepemimpinan penuh di tangan nabi malaikatnya, William Marion Branham, karena dia tahu bahwa dia dapat mempercayai dia. Tetapi tidak dengan yang lain. Harus ada satu suara, satu pemimpin, satu firman terakhir, saat itu dan sekarang. Saya suka bagaimana sang nabi mengatakan bahwa akan ada ribuan orang yang akan mendengarkan kaset-kaset itu. Dia berkata bahwa kaset-kaset itu adalah sebuah pelayanan. Akan ada beberapa dari kita yang menyelinap masuk ke rumah-rumah dan gereja-gereja dengan membawa kaset pelayanannya untuk menangkap benih yang telah ditentukan Allah. Ketika kita kembali dan berkata, Tuhan, kami telah menaati perintah-Mu, dan ada orang-orang yang kami temukan ketika kami memutar kaset-kaset itu menjadi percaya. Sekarang kami telah memberitahukan hal itu ke seluruh dunia. Apakah engkau akan menghormatinya? Dia akan berkata, itulah yang aku perintahkan kepadamu. Allah akan memuliakannya. Rumah Anda tidak akan pernah goyah ketika Tuhan memberikan sinyal untuk menghancurkan semuanya. Semua keluargamu, semua milikmu akan aman di dalam rumahmu. Anda dapat berdiri di sana. Anda tidak perlu melihat keluar jendela. Cukup tekan press play saat pertempuran sedang berlangsung. Firman-Mu telah kutemukan dan aku telah memakannya. Dan firman-Mu itu bagiku adalah sukacita dan kegirangan hatiku sebab aku dipanggil dengan nama-Mu, ya Tuhan Allah semesta alam. Saya mengundang Anda untuk bergabung bersama kami saat kita menyantap pelayanan Allah yang agung, hidup, dan akhir zaman. Pada hari Minggu ini pukul 12 siang waktu Jeffersonville. Seperti yang akan kita dengar, Taman Eden Iblis 65-08-29. Semoga kita hidup sampai kedatangan Tuhan. Jika itu memungkinkan, semoga kita melakukan segala sesuatu yang ada dalam kekuatan kita dengan kasih dan pengertian, memahami Tuhan sedang mencari dunia hari ini untuk menemukan setiap domba yang hilang. Dan semoga kita berbicara kepada mereka dengan doa yang dipenuhi dengan kasih dan firman Tuhan, agar kita dapat menemukan yang terakhir, sehingga kita dapat pulang ke rumah dan keluar dari Taman Eden Iblis yang lama ini. Tuhan. Saudara Joseph Branham. Ayat-ayat Alkitab yang harus dibaca sebelum mendengarkan pesan 2 Timotius 3 ayat 1-9, Wahyu 3 ayat 14, 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1-4, Yesaya pasal 14 ayat 12-14, dan Matius pasal 24 ayat 24. Demikianlah surat ini. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati dan salam. www.branhamtabernacle.org dan www.branhamfellowship.info.